Shalom, adik-adik remaja yang dikasihi dalam nama Tuhan Yesus Kristus dan kakak pembina, bahkan kita semua yang menonton, yang ibadah pada saat ini. Adalah ibadah kita pada saat ini, pujian yang kita naikkan di hadapan Tuhan, itu semua berkenan di hadapan Tuhan. Lalu kita siapkan hati kita untuk dilawat oleh kebenaran firman Tuhan. Namun sebelumnya, lalu kita saat teduh sejenak di hadapan Tuhan. Saat teduh dimulai. Terima kasih Tuhan, Kau terlalu baik dalam hidup ini. Selidiki setiap hati kami Tuhan, maka kami benar-benar sungguh-sungguh mau datang kepada Tuhan. Walaupun hanya secara online kami ibadah, tapi kami yakin hadirat Tuhan tidak pernah terbatas oleh ruang dan waktu. Lawat setiap kami Tuhan. Terima kasih Yesus. Lalu kita menaikkan pujian selidiki aku. Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Taat dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Mari kita menaikkan pujian ini sekali lagi dengan penuh kesungguhan hati ke hadapan Tuhan. Selidiki setiap hati kami Tuhan. Katakan sama-sama, selidiki aku, selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Taat dan menilai hidupku. Tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikanmu Tuhan, kebaikanmu yang tak pernah habis di hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kau dapati aku tetap setia. Kepada hambanya saya persilakan. Shalom, selamat hari Minggu untuk kita semua. Sebelum kita memulai perenungan firman Tuhan, kita mau berdoa. Mari kita tunduk kepala, kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada hari yang indah ini Tuhan. Tuhan boleh berikan kami kesempatan lagi untuk berkumpul, bersekutu dengan Engkau Tuhan.
Terima kasih atas kebaikan-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan, kami mau merenungkan bagian firman Tuhan. Tuhan kiranya kuasai hati dan pikiran kami agar kami boleh benar-benar fokus hanya kepadamu. Dan Tuhan, Engkau memberkati hamba-Mu yang akan menyampaikan pemberitaan firman Tuhan ini, agar hamba-Mu ini boleh berkata-kata seturut dengan kehendak-Mu. Kuasai juga hati dan pikiran hamba, suci kuduskan, sehingga hamba boleh menyampaikan kebenaran firman Tuhan hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Sebagai orang Kristen yang percaya, firman Tuhan itu adalah pelita bagi kaki dan terang bagi jalan kita, ya. Artinya bahwa firman itu menuntun dan mengarahkan hidup kita. Jadi bisa disimpulkan bahwa orang yang benar atau orang yang percaya adalah orang yang menghidupi firman itu di dalam kehidupannya. Sehingga dalam setiap kehidupannya ia benar-benar fokus hanya kepada firman itu, ya. Dan firman itu adalah kebenaran untuk hidup kita. Nah, mari kita buka dalam Mazmur 119 ayat yang ke-105. Saya ulangi lagi. Mazmur 119 ayat 105. Saya bacakan di dalam nama Tuhan Yesus. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Saya bacakan sekali lagi. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Nah, mungkin ayat ini sering teman-teman dengar dalam persekutuan atau dalam ibadah-ibadah yang teman-teman sudah ikuti, bahwa ungkapan dari Mazmur 119 ini, ayat yang ke-105, adalah inti atau pusat dari pemazmur 119 ini, ya. Di mana dalam Mazmur 119 ini, ya, dikatakan di situ bahwa semua kehidupan kita yaitu bersumber dan didasari oleh firman, ya. Jadi firman itu dalam Mazmur 119 ini, jika teman-teman bacakan dari ayat 1 sampai dengan ayat seterusnya, bahwa firman itu adalah dasar dari seluruh kehidupan kita. Nah, sebelum memulai perenungan kita saat ini, saya mau kasih satu ilustrasi dulu, ya. Jika teman-teman berkendara dengan roda 4 ataupun roda 2 pada malam hari, apa yang teman-teman butuhkan? Tentunya lampu, ya, untuk menerangi gelap malam itu, ya. Lampu ini berguna untuk mengarahkan kita ke jalan yang benar, ya. Tentunya ketika jalan itu gelap, kita senter dengan lampu motor kita sehingga jalan itu terlihat, ya. Dan juga lampu ini bertujuan juga supaya ketika ada lubang agar kita bisa menghindari, ya. Dan juga lampu ini bertujuan agar kita bisa menghindari bahaya-bahaya lainnya, ya. Ataupun apapun itu, ya, yang berkaitan dengan keselamatan diri kita, ya. Nah, sehingga cahaya dari lampu ini, ya, menentukan, ya, kemana kita pergi, ya. Nah, begitu juga seperti firman. Firman itu sebagai pelita dan terang dalam hidup kita, yaitu untuk membimbing kita ke arah atau jalan yang benar. Firman itu membimbing kita agar kita tidak tersesat, ya, agar kita tidak terombang-ambingkan oleh dunia, ya. Firman juga kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya. Sama seperti ilustrasi yang saya bilang tadi. Ketika kita mengendarai kendaraan roda 2, kita membutuhkan namanya terang, ya, untuk menerangi jalan kita, ya, agar kita benar mengikuti, ya, kemana kita mau pergi, ya. Nah, firman itu kita butuhkan dalam kehidupan kita, ya, dalam perilaku kita, dalam karakter kita, ya, sebagai penuntun hidup kita. Ketika kita memegang firman itu dalam kehidupan kita,
maka karakter kita atau perilaku kita yang buruk itu akan diubahkan oleh Tuhan. Nah, kita masuk dalam perenungan firman dalam Mazmur 105 ini, ya. Pemazmur Daud atau Raja Daud di sini, ia melihat hidupnya sendiri, ya. Dikatakan di situ, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Teman-teman perhatikan kata ku, ya. Di situ menunjukkan bahwa Raja Daud ini, atau Pemazmur Daud ini, dia menyatakan bahwa dirinya sendiri, bahwa dia tahu, bahwa dia sadar, ya, bahwa dirinya itu memang membutuhkan namanya pelita dan terang, ya, untuk hidupnya, ya. Nah, Raja Daud atau Pemazmur Daud ini, ya, banyak menghadapi segala kesulitan, ya, kesulitan dalam menghadapi Raja Saul, ya, ataupun ketika dia menghadapi Goliat yang badannya 2 kali lebih besar daripada Daud ini, ya, ataupun yang dilakukan oleh Raja Saul, yaitu ingin membunuh Daud, ya. Jadi masalah-masalah yang dihadapi oleh Raja Daud ini, ya, sangat banyak, ya. Dan juga ketika dia sudah menjadi raja, dia masih tetap diserang oleh raja-raja yang ada di sebelahnya seperti orang-orang Filistin, ya. Tetap menyerang Raja Daud, ya, dengan kekuasaannya sebagai raja, ya. Dan bahkan Raja Daud ini juga pernah jatuh dalam kegelapan, ya. Pernah jatuh dalam hal yaitu menyakiti hati Tuhan, ya, melakukan kejahatan di mata Tuhan, yaitu dengan mengingini, ya, istri dari Uria, yaitu Batseba, ya. Tetapi dalam masalah itu, ya, Daud di sini tetap berpegang kepada janji Tuhan, bahwa dia tetap memegang janji Tuhan, yaitu bahwa firman itu pelita bagi kakinya dan terang bagi jalan hidupnya, ya. Sehingga ketika Daud memegang firman Tuhan itu dalam kehidupannya, ya, memegang itu dan menjadi terang dalam kehidupannya, sehingga dia dapat dipulihkan kembali, ya, dalam kesulitan yang boleh dihadapi, ya, kesesakan yang boleh dihadapi, penindasan yang dilakukan oleh Raja Saul terhadap dirinya, tetapi karena dia Tuhan memberkati dan dia tetap memegang janji Tuhan, ya, akhirnya dia boleh dapat dipulihkan. Dan juga ketika dia jatuh dalam kegelapan, ya, ketika dia melakukan hal yang jahat di mata Tuhan, dia berbalik kepada Tuhan, ya, dan memegang janji Tuhan itu, memegang perintah Tuhan itu, firman Tuhan itu, ya, sehingga dia boleh dapat dipulihkan kembali. Nah, aplikasi rohani apa yang kita ambil daripada Raja Daud ini, ya? Nah, firman itu, meskipun firman itu dalam kehidupan kita, ya, meskipun banyak kesulitan atau himpitan, kesesakan atau masalah dalam hidup kita, ya, bahkan kita yang sudah jauh daripada Tuhan, ya, satu yang saya mau katakan kepada teman-teman, tetap pegang janji Tuhan, tetap pegang perintah Tuhan, bahwa firman itu pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita, ya. Meskipun teman-teman sudah jauh daripada Tuhan, ataupun lagi sekarang yang masih dalam masalah, baik itu dalam pekerjaan, studi, keluarga, pergaulan, dan apapun itu, ya, kita pegang janji Tuhan. Meskipun dalam permasalahan itu teman-teman putus asa, pegang janji Tuhan, bahwa firman itu adalah pelita bagi kaki kita dan terang bagi jalan kita. Sehingga kita pegang firman itu, maka kita dapat dipulihkan dan bahkan kita menemukan jalan keluar yang diberikan oleh Tuhan kepada kita, ya. Dan firman itu adalah Allah, ya. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah, ya. Dan firman itu menjadi manusia, dikatakan dalam
Yohanes pasal yang ke-1 ya. Nah, firman itu telah menjadi manusia yang kita kenal sebagai sang juru selamat dalam kehidupan kita, dalam kehidupan orang Kristen, yaitu sang juru selamat dalam hidup kita, yaitu Yesus Kristus yang sudah rela mati di atas kayu salib untuk menebus dosa-dosa kita ya. Jadi teman-teman di sini ya, ketika teman-teman berada dalam masalah, ketika teman-teman berada dalam kesulitan, tetap pegang janji Tuhan. Ada firman yang Tuhan sudah berikan kepada kita ya, yaitu firman telah menjadi anak manusia, sehingga ketika kita merasa kesulitan, datang kepada firman itu, yaitu anak Allah, Yesus Kristus. Dia selalu ada untuk kita ya. Apapun masalah kita yang boleh kita hadapi, tetap pegang firman itu ya, tetap dekatkan diri kita pada firman Tuhan itu ya. Dan saya mau katakan lagi, sesulit apapun itu, mari kita sama-sama berjalan sesuai dengan firman Tuhan ya. Sebab firman Tuhan mengatakan sekali lagi, firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Sekian perenungan pada saat ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur pada saat ini Tuhan, kami boleh merenungkan bagian firman Tuhan, walaupun hanya sebagian, tetapi Tuhan menyempurnakan apa bagian yang sudah disampaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Biarlah semuanya itu Tuhan boleh kami dapat praktekkan dalam kehidupan kami sehari-hari, terkhususnya kami bagi remaja GKSTF Atapalu Tuhan, dalam masa studi kami, dalam masa pergaulan kami. Tuhan kiranya memberkati kami agar kami boleh benar-benar hidup menurut firman yang boleh Tuhan sampaikan pada saat ini. Dan kami berdoa Tuhan Engkau memberkati setiap kedua orang tua kami ataupun keluarga kami Tuhan, menjauhkan dari segala amarah bahaya yang sedang melanda dunia ini, yaitu virus corona Tuhan. Kami berdoa Tuhan kiranya cepat memulihkan keadaan dunia ini, terkhususnya bagi Indonesia ini Tuhan. Dan kami berdoa pada saat ini Tuhan, biarlah kami anak-anak remaja yang terus bersekutu dengan Engkau Tuhan, selalu memberikan hati yang setia kepada kami sehingga kami tidak melupakan Tuhan. Terima kasih Tuhan, inilah doa kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin.